Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini di tahap pasca observasi. Di sebelah saya, di kanan saya ada Pak Dirman selaku guru PJOK di SD Marunol 2 dan mengajar di kelas 5. Dan di sebelah kiri saya ada Bu Marta selaku pendamping ketika pembelajaran dan ketika proses pendidikan guru penggerak ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah coaching yang saya akan lakukan ataupun sharing ya ke Pak Dirman. Apakah Pak Dirman bersedia? Siap Pak, baik. Oke, alhamdulillah ya. Untuk yang pertama, kira-kira Pak Dirman kemarin kan kita sudah belajar ya, saya ke kelas Pak Dirman dan langsung ke lapangan juga ya. Kira-kira pertanyaan pertama, perasaan apa nih ketika Pak Dirman melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas? Oke, terima kasih Pak Ip untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pembelajaran PJOK itu perasaannya mungkin senang lah pasti anak-anak pasti senang dengan mendengar pembelajaran PJOK apalagi olahraga seperti itu, karena untuk di lingkungan ini anak-anak itu dengan olahraga dia mengekspresikan talentanya masing-masing. Motoriknya di sini soalnya pada bagus-bagus, khususnya di motoriknya ya Pak. Jadi di sekolah kita itu banyak anak-anak yang motoriknya bagus ya Pak Dirman ya. Jadi Pak Dirman merasa senang ya, dan bisa mengantarkan mereka ke bakat alaminya mungkin ya Pak Dirman. Untuk selanjutnya, kira-kira bagaimana nih kesan Pak Dirman setelah mengajarkan siswa dengan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, mungkin kesannya alhamdulillah bisa dengan motorik pembelajaran bela diri ini saya cukup senang dengan menyeluruh pembelajaran bela diri ini, tetapi saya sedikit kurang ya dengan adanya di sini lingkungan anak-anak inklusi. Cukup PR berat itu bagi saya, tidak mahir, tidak bagus dengan mempraktekkan bela diri, kecuali anak-anak yang biasa itu memang dengan motoriknya anak-anak sudah bagus dengan dasar-dasarnya bela diri dengan motorik pembelajaran yang lainnya juga seperti itu. Jadi mungkin menurut Pak Dirman tadi itu tantangannya untuk anak-anak inklusi ya. Jadi ada anak inklusi, ada anak yang reguler, jadi memberikan tantangan dan hambatan sendiri Pak Dirman. Oke, terkait tantangan tersebut ataupun hambatan tersebut, bagaimana Pak Dirman menanggulanginya dengan menghadapi anak-anak inklusi, anak-anak yang berbeda kemampuannya, kira-kira khususnya dalam pembelajaran olahraga ini? Ya, mungkin di pembelajaran bela diri ini selama saya mengajar di SDN Marunol 2 dengan adanya anak-anak inklusi, mungkin saya harus ada lagi tambahan pembelajaran ataupun lewat video ataupun lewat yang lainnya pun gitu, seperti di kelas ataupun belajar di kelas kita memakai pembelajaran video dulu seperti itu, enggak langsung harus praktekkan. Namanya juga anak-anak inklusi tidak mahir dengan mempraktekkan praktek-praktek olahraga seperti yang lainnya. Jadi mungkin ke depan Pak Dirman akan menampilkan video terlebih dahulu ya. Setelah itu baru praktek ya. Iya, betul. Oke. Untuk selanjutnya, kira-kira menurut Pak Dirman nih, setelah Pak Dirman mengajarkan pembelajaran diferensiasi kepada anak inklusi bahkan anak-anak reguler, kira-kira berapa persentase keberhasilan dari pembelajaran Pak Dirman tadi? Ya, untuk berapa persennya 80%, karena ada juga yang selebihnya itu anak-anak inklusi tidak mahir dengan mempraktekkan
pembelajaran atau dalam pembelajaran bela diri ya khususnya. Mungkin merata juga sih anak-anak inklusi kalau dalam mempraktekkan itu agak susah karena ya nama juga inklusi, jadi susah dalam mempraktekkan ataupun dalam akademiknya. Oh begitu. Jadi ada beberapa anak mungkin yang belum mahir ya Pak ya, karena mungkin motoriknya juga berbeda ya Pak ya. Dan apalagi di sekolah kita bentuknya anak-anak inklusi. Oke. Untuk selanjutnya dari pernyataan Pak Dirman tadi sekitar 80% ya. Berarti ada sisa 20%. Kira-kira untuk sama seperti tadi, untuk menanggulangi permasalahan tersebut dari 20% tersebut, langkah-langkah apa yang Pak Dirman lakukan? Ya, untuk yang sisanya 20%-nya itu mungkin saya akan memberi pembelajaran khususnya di kelas dulu nih, khususnya anak-anak yang inklusi. Saya akan bawa anak-anak dulu ke kelas untuk memberi arahan dengan memakai media video dan sarana-sarana yang lainnya agar si anak-anak inklusi tertarik dengan pembelajaran PJOK ini dan ingin mempraktekannya di lapangan dengan mahir, dan seenggaknya bukan mahir dalam mempraktekkan ya, seenggaknya ingin suka dalam pembelajaran bela diri di lapangan. Ya, jadi Pak Dirman ini mungkin nanti akan mengelompokkan anak yang reguler dan anak yang inklusi ya, dan diberikan media yang berbeda, video tadi ya. Dan setidaknya untuk anak inklusif mempraktekkan juga tidak masalah dia tidak bisa mempraktekkan mungkin seperti itu, dan minimal tertarik dulu mungkin ya Pak Dirman. Ya, minimal tertarik dulu, nanti setelah tertarik walaupun ke lapangan juga dia ikut pemanasan, dia udah bagus. Jadi walaupun gak mahir dengan mempraktekkan motoriknya agak kurang, dia mampu ikut serta dalam di lapangan juga udah bagus. Terima kasih Pak Dirman. Untuk selanjutnya, kira-kira nih dari kemarin saya setelah ngobrol dulu kan sebelum observasi, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, baru kita ke arah observasi dengan adanya saya ke kelas mengikuti Pak Dirman pembelajaran. Nah dari semuanya, kira-kira apa nih rencana tindak lanjut dalam pembelajaran diferensiasi ini, khususnya pelajaran bela diri ya? Kira-kira tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Bagaimana cara Pak Dirman untuk rencana tindak lanjut? Oke, rencana saya ke depannya mungkin ingin mendatangkan salah satu atlet bela diri. Kebetulan saya juga ada teman di salah satu organisasi pencaksilat, rencananya ingin mendatangkan dia ke sekolah kita agar si anak-anak ini tertarik dengan adanya atlet, dia tertarik untuk mencapai prestasi, menjadi atlet yang lebih baik lagi. Jadi Pak Dirman berencana nanti ya untuk memperbaiki hal ini, mendatangkan atlet. Ya, kebetulan Pak Dirman mengikuti komunitas ya. Dan tujuannya agar siswa lebih tertarik dan termotivasi. Oke, untuk terakhir, kira-kira perasaan Pak Dirman nih setelah di coaching, setelah kita ngobrol-ngobrol, apa yang Pak Dirman rasakan? Ya, setelah ngobrol seperti ini, saya ingin belajar lagi lebih baik lagi, khususnya di pembelajaran PJOK ini, agar termotivasi dengan guru-guru yang lebih prestasi lagi di sini soalnya. Ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira dalam pembelajaran diferensiasi ini Pak Dirman, kesimpulan apa yang Pak Dirman dapat? Apakah yang membedakan
pembelajaran diferensiasi, bahkan RPP diferensiasi dengan RPP biasa. Kira-kira kesimpulan yang didapat oleh Pak Dirman apa? Ya, ini untuk RPP ini jadi kita tidak seolah-olah anak itu mau bisa ataupun nggak bisa, dia yang penting melakukan, ya, yang penting melakukan. Contoh kayak anak-anak inklusi, dia walaupun nggak bisa mahir dalam mempraktekkan bela diri khususnya, dia melihat anak-anaknya ke lapangan aja sudah bagus, sudah senang. Itu tertariknya di RPP apa? Diferensiasi. Ya, Jadi menurut Pak Dirman, mungkin bahasanya memberikan kesempatan kepada anak-anak secara meluas sesuai kebutuhan mereka ya. Jadi kita tidak memaksakan pembelajaran kita ataupun pembelajaran si anak harus sama, kan ya, instrumennya. Jadi Pak Dirman sudah kemarin sudah bagus memberikan pembelajaran diferensiasi. Yang saya lihat kemarin dengan mempraktekkan contoh jurus 1 dan jurus 2, ada anak kemarin ya ada yang nggak bisa ya. iya. Pak Dirman disuruh anaknya minimal pemanasan Bu, ya, pemanasan dan melakukan satu gerakan, ya, karena kita Pak Dirman melakukan seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Dirman selaku Koci dan Bu Marta yang sudah hadir menemani kami coaching. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.